Gus Lukman yang menambahi. Pokoknya terserah Gus Lukman, mau marahin mbahmu monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'al li min ladunka sultanan nasira. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Waqul jal haqq wa jal babil innal babila kana zaruqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku seiman, sebangsa, setanah air, juga semanusia, khususnya kepada Abuya Muhammad Abdul Ghufran Al-Kandani yang kita hormati dan kita takzimi, yaitu guru saya dan guru kita semua, untuk keluarga besar Pondok Pesantren Unik Nusantara dimanapun berada yang saya hormati, kepada jamaah Samawi dimanapun berada yang saya hormati, kepada saudara-saudaraku para pemuda penerus perjuangan bangsa dimanapun berada, ya khususnya untuk para santri keluarga besar Padepokan Surabaya dimanapun berada, dan untuk saudara-saudaraku juga keluarga besar Jamiah Hifdhul Mutabarak Indonesia, Jamiah Hifdhul Mutabarak Nahdliyah dimanapun berada, dan khusus juga untuk keluarga besar Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama, dan sampai ke pengurus ranting, dan kita untuk sahabat-sahabat Ansor, sahabat bangsa dimanapun berada. Alhamdulillah alamin, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim, bermuajah, bertemu muka dalam acara ngopi bareng atau malah pikir, ya, malah pikir, kajian agama, kajian ilmu, untuk menambah wawasan kita. Semoga pada malam hari ini acara yang kita gelar, yaitu acara ngolah pikir di Pondok Pesantren Unik Nusantara ini, betul-betul mendapat ridho barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan sahabatnya besok di hari kiamat di akhirat. Saudara-saudaraku semua dimanapun berada, alhamdulillah, ya tidak sangka ya, kemarin saya habis dari sini di rumah hanya sehari sampai di rumah semalam. Nah, kemudian tadi kita berangkat lagi, padahal ini tadi ada pertemuan asparagus para Gus, para lurah dan Gus seluruh Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Pondok Pesantren dan beras, di Gor Kiai Haji Abdul Wahab Maskullah. Tapi karena apa ya? Ya kita itu berangkat dari hati ya. Alhamdulillah tadi saya sudah nyicil, saya sudah hadir di sana, saya sudah sowan ziarah ke makam Kiai Haji Abdul Wahab Maskullah. Kemudian sowan ke Gus Wahab, yaitu cucu dari Kiai Wahab Maskullah. Kemudian baru berangkat ke sini. Ya, alhamdulillah. Ini memang semua itu sudah waktunya. Semua itu sudah waktunya. Ya, saya tertarik di sini yaitu tentang pondok unik. Yang namanya unik itu dianggap aja itu ilmu wong gendeng. Jadi wong ini siap mlebu pondok unik berarti kudu siap gendeng. Siap gendeng. Ini baru. Daftar gendeng ya, daftar gendeng. Jadi kita berjalan seiring ridha Allah Subhanahu wa taala, terserah dijalankan kemana, ditujukan di mana ya Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas yang penting kita tetap pada real yang ada, tetap pada tantangan yang ada.
bahkan Sunan Dadang Girinoto dari sisi bangunan, sisi perjalanan memang seperti yang dijalankan oleh Bapak Gufron, yaitu mengikuti apa kata hati, apa yang memang menjadi hak kita. Terserah Allah akan menjalankan kita kepada. Dan inilah termasuk pelajaran tasawuf yang kita dapat, bahwa ternyata sehebat apapun kita, tanpa kuasa Allah, tanpa rahmat Allah, tidak mungkin kita bisa apa-apa, dan tidak mungkin kita punya apa-apa. Inilah itu yang kita tasawuf. Untuk itu saya dari Lamongan, dan alhamdulillah ini tadi bisa mengajak ketiga anak saya, nomor 1, 2, 3, dan santri, bisa ajak supaya kenal dengan pondok unik. Dan di sini saya yakin dan saya mengamati banyak sekali ayat-ayat yang tersirat di sini, karena ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Jadi dengan simbol-simbol yang ada di sini, inilah banyak kajian, banyak hal yang perlu kita kaji, banyak hal yang perlu kita amati, kita pelajari dari simbol-simbol yang ada, dari artefak-artefak, dari semua gambaran-gambaran, lukisan-lukisan, benda-benda yang ada di sini, ini semua mengandung suatu filsafat, mengandung suatu pelajaran. Untuk itu karena mungkin di masyarakat masih jarang sekali yang kenal pondok unik ya, masih belum kenal. Itu ya di sini kita kenalkan ya lewat YouTube, ya, saya lewat Facebook. Tujuan saya Facebook untuk anak-anak ini supaya tahu. Jadi secara langsung ya, untuk di Facebook ini bukan berarti kita nebeng, bukan ya, memang kebetulan dan harus seperti ini ya. Nah, karena apa, semua butuh dikenalkan ya, karena apa, sekarang ini masyarakat, umat ini, anak-anak, para santri ini kangen ya, rindu dengan para guru-guru, para kiai yang betul-betul keramat, bukan hanya kerumat, tapi betul-betul ya keramat ya keramut ya kerumat. Alhamdulillah di sini pondok unik yang kebetulan juga semua santri yang ada di sini ini termasuk gratis semua ya, total gratis. Dan alhamdulillah semua kegiatan yang ada di sini betul-betul mencerminkan pondok pesantren salafiyah, mencerminkan ajaran-ajaran para Assalamualaikum. Nah, kita lanjut ya, karena tadi belum ketemu sama Abah Gufron. Jadi di sini pondok pesantren unik ini semua santri itu kegiatannya full, mungkin tidur paling lama 2-3 jam. Ya. Ini pengalaman saya, dan ini yang diterapkan oleh pondok pesantren, pondok-pondok atau ulama-ulama kuno zaman dahulu. Saya dulu di Padepokan Mayangkara Mojokerto itu juga gitu, nggak boleh tidur lebih dari 3 jam. Ya, kalau tidur siang sudah 3 jam berarti malam nggak boleh tidur. Ya, betul. Dan ini karena kalau bisa lagi kalau santri itu sebenarnya nggak boleh niat tidur ya. Kalau bisa itu nggak boleh niat tidur. Tapi kalau ketiduran boleh. Jadi nggak boleh niat tidur, tapi tidurnya karena ketiduran, karena saking capeknya, saking ngantuknya. Itu lebih sulit ya, daripada ya, dibatasi. Dan saya berharap para santri di sini memang betul-betul akan menjadi penerus, akan menjadi generasi yang betul-betul berkualitas. Ya, karena apa, di sini tidak hanya ngaji kitab, ngaji Quran, tapi betul-betul ngaji laku, diiringi dengan tirakat yang luar biasa. Karena ilmu tanpa laku, ilmu tanpa ditirakati tidak akan melahirkan suatu maunah, suatu karomah, suatu prabowo istilahnya. Karena apa, kiai itu yang namanya santri, harapan kita ya semoga menjadi ustadz, menjadi kiai, para pejuang agama dimanapun berada, itu harus betul-betul menjalani tirakat yang luar biasa. Karena apa, ujian-ujian setelah kita nanti keluar dari pondok pesantren ini akan sangat luar biasa. Selain diuji oleh masyarakat, diuji oleh
lingkungan, dan paling berat yaitu diuji oleh keluarga, diuji oleh ekonomi, dan bermacam-macam hambatan, tantangan, rintangan, musibah dan ujian, terutama masalah fitnah. Fitnah itu yang luar biasa. Makanya di sini itu dilatih anak-anak itu dilatih mijat, bidak, bisu. Ya. Kalau kita itu ingin betul-betul sakti, ya, betul-betul mempunyai kekuatan yang luar biasa, mempunyai kekuatan yang sakti tanpa haji, pinter tanpa guru, ngalim tanpa ngaji, ya harus tirakat, mijat, bidak, bisu. Dan di sini saya yakin pondok unik ini banyak sekali fitnah-fitnah yang diarahkan kepada pondok unik. Itu saya yakin, ya. Karena apa? Mayoritas karena mereka tidak tahu, ataupun karena kalaupun ada yang tahu mungkin ya karena ada hal-hal yang menutupi mereka, ya mungkin karena ada tendensi atau keinginan pribadi yang mungkin tidak keturutan, akhirnya buat goro-goro, ya itu ya bisa gitu ya, dan mayoritas seperti itu. Karena apa? Kalau kita betul-betul niat mencari ilmu betul, apalagi niat kita untuk mahabbah, ma'rifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita akan menghadapi banyak sekali fitnah. Jadi kalau di sini insya Allah sudah tidak asing lagi, ya, tidak asing kalau masalah suara-suara miring atau apa, ya tidak asing, ya. Karena apa? Zaman sekarang ini yang namanya sesat, ya, itu bukan karena amalannya, bukan karena ajarannya, tetapi karena gak kena jak sugih. Oh, berarti itu ya, Iya. mendasar, ya? Mayoritas seperti itu, dan hampir mayoritas apalagi sekarang ini banyak umat mungkin apa ya, sambat atau apa itu bingung tentang masalah ekonomi, tentang pekerjaan, atau punya hajat-hajat duniawi, pengen sugih, pengen apa, karena atau pengen jabatan atau pengen kekuasaan, atau karena tidak dituruti oleh guru kita, sehingga kadang-kadang malah mencari goro-goro. Dan itu terjadi di mana-mana, terutama di pondok unik ini. Dan saya bisa bicara karena saya juga mengalami, kan gitu. Tapi tidak akan merubah prinsip atau cita-cita para guru-guru kita, terutama untuk Abah Ghufron. Saya yakin karena beliau menjalani musafir sudah 40 tahun, ya, 40 tahun menjadi musafir itu tidak mudah. Saya aja hanya berapa tahun, ya. Itu tidak mudah, ya, karena guru wong itu para santri itu golek sangune lungguh, wong iso lungguh tenang. Iso lungguh tenang itu harus bondone akeh. Ya, selain bondo melek, ya bondo lesu, ya bondo apa, yes, bondo material, bahkan taruhan nyawa. Ini akan kita hadapi sebagai santri yang betul-betul kita itu gila akan ilmu, gila akan mahabbah, ma'rifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus betul-betul memahami, ya, terutama untuk para santri, ya, terutama ini di sini juga ada santri saya di mana berada dari Keluarga Besar Padepokan Sunan Giri Noto. Jadi ada kesamaan, ya, sampai semua di sini. Jadi dengan pondok unik itu insyaallah, tapi dengan tekad kita sesuai dengan apa yang saya ajarkan kepada para santri, yaitu ada kemauan pasti ada jalan. Ini yang diterapkan oleh Abah Ghufron. Jadi ada kemauan pasti ada jalan, ya, selama kita yakin dengan perintah guru kita, yaitu dengan ketakdiman kita pada guru tanpa dipikir lagi, ya, insya Allah akan tercapai. Yang kedua yaitu kejujuran, yaitu menuju susah kejujuran. Yang ketiga yaitu keberanian. Ini yang paling penting. Keberanian itu kunci utama menuju sukses. Jadi berani menghadapi apapun, resiko apapun. Jadi kita sekarang ini kelemahan pada santri yaitu kurang yakin, ya, dengan perintah guru, ya. Karena apa yang kita butuhkan sebagai santri itu tidak hanya tentang masalah ilmu pengetahuan atau hafalan-hafalan atau hafal Al-Qur'annya, hafal Alfiyahnya, tidak hanya itu, ya. Tapi nurnya ilmu ini yang penting, ya. Nur ilmu ini yang membuat kita bisa mencorong, bisa menjadikan ilmu yang manfaat. Dan nur ilmu ini terletak pada perintahnya guru. Dan itu terserah kita diperintah apa sama guru kita, bah diperintah macul, bah nyapu, bah mijeti,
terserah ya, pokoknya yang penting kita itu sebagai santri harus selalu rindu dengan perintah guru, harap-harap seneng nih perintah guru, jangan seperti santri sekarang mumpung durung lari. Jadi santri sekarang mumpung durung diperintah lari ya. Jadi kalau saya ketemu santri-santri yang lama, para kiai yang utuh-utuh dan istiqomah, yang ikhlas perjuangannya itu masya Allah luar biasa. Setiap ada perintah dari guru, walaupun beliau-beliau mereka mempunyai kesibukan yang luar biasa, tetap ditinggal demi melaksanakan perintah gurunya. Ya, untuk itu dari sini saya mengajak bareng-bareng bersama-sama untuk saudara-saudara semua, gimana kita ini kembali kepada tatanan ulama kuno yang betul-betul bisa mempertahankan kesakralan, bisa mempertahankan keramatnya para kiai, keramatnya para wali Gusti Allah. Itu yang penting, karena tanah Jawa ini termasuk tanah pilihan ya, coro sejarah, coro Pakem, Jongko, Joyoboyo dan ada disebut kitab-kitab yang lain itu bahwa tanah Jawa itu tanah kontraan sebenarnya, tanah sing gak kena dihuni menungso, sehingga sampai ditumbani Syekh Subakir dan para ulama-ulama yang lain, para wali-wali, terutama wali diberikan oleh para wali songo dari wali songo tekan kepada para ulama untuk gimana tetap tanah Jawa ini bisa ditempati manusia yang tadinya tanah yang angker, yang jalmo moro, jalmo mati, sehingga sampai sekarang bisa ditempati oleh manusia. Ini adalah karena kesakralan, keramatnya para wali, maunahnya para kiai. Dan untuk itu mari kita kembalikan kesakralan, keramatnya tanah Jawa. Dan ini untuk mengembalikan ini harus ada komando. Harus ada komando atau pemimpin atau seorang tokoh, seorang sosok yang betul-betul pantas untuk mengomando kembalinya keramat tanah Jawa. Insya Allah dari berbagai individu, berbagai orang, berbagai ulama kiai di sini yang betul-betul bisa kuat menjalani tirakat ya. Secara sempurna ini insyaallah Abah Yufron ya. Ini Gus, kebetulan ini nanti ya saya bacakan, ini ada yang tanya sama jenengan. Soalnya orang ini dia mulai tanya masalah tentang Islam Nusantara. Mungkin karena ada ini dari NU garis lurus. Mau tanya ke Gus Lukman, bagaimana menurut Anda tentang Islam Nusantara? Nah ini dari kemarin sebenarnya kita kan nggak tahu ya apakah dia ngetes atau bagaimana, yang jelas ya biar puas aja. NU garis lurus ya. Ya alhamdulillah. Ya kita potong dulu untuk cerita-cerita saya. Iya. Karena ini sangat penting sekali. Iya. Sangat penting, padahal sangat mudah itu. Sebenarnya itu tidak perlu dipertanyakan sebenarnya. Aslinya tidak perlu dipertanyakan kalau masalah Islam Nusantara itu. Kalau kita itu di pondok diajari ilmu balaghah mantek kok. Iya kan? Dan itu sebenarnya sudah enggak itu yang namanya Islam Nusantara ya Islam di Nusantara. Dan di situ memang kenapa itu dilahirkan? Kan itu kan lahir sebelum ada Muktamar NU di Jombang kan. Nah, kalau memang orang-orang NU, tokoh-tokoh NU tidak setuju dengan Islam Nusantara, kenapa tidak dicegal sebelum Muktamar NU? Nah, gitu loh. Nah, kenapa Islam Nusantara diprotes, difitnah, ditendang dari berbagai macam setelah Muktamar NU, setelah Yai Said terpilih. Kalau mungkin yang terpilih selain Yai Said mungkin enggak serius juga. Berarti itu ada asumsi yang salah. Ya, ada asumsi. Sebenarnya enggak usah lah, karena kita sudah tahu sendiri bahwa Islam di Nusantara itu gimana. Jangan sampai orang luar pun idbak kepada Indonesia, cara gimana bisa menyatukan umat ini, gimana NU bisa besar ini gimana. Ini kan dari adat istiadat, dari apa yang ada di Indonesia, dari budaya, kekayaan budaya kita, dari kearifan lokal kita. Ya ini yang penting ya.
Jadi kalau Islam Nusantara itu sebenarnya tidak perlu dipertanyakan. Karena apa? Kalau itu dipertanyakan, bahkan nanti akan kita merembet kepada adanya NU garis lurus ya. Sebenarnya kita tidak usah lah bicara wong kiai-kiai kok diceramai diarahkan nang garis lurus. Apa kiai ra ngerti gitu loh. Apa kiai Said ra ngerti. Kalau kita semua tahu ya keilmuan Kiai Said gimana ya. Walaupun ya kita tidak pernah kumpul ya. Saya sendiri ya bukan pengurus NU ya. Tapi kebetulan saya sekarang memang penasihat pusat pejuang Islam Nusantara. Jadi saya juga berat untuk menyampaikan ini gitu loh. Dan ini kenapa saya juga setuju dengan Islam Nusantara? Karena Islam Nusantara ini dilahirkan ini juga tidak lepas dari para pemangku kebijakan di negara ini, termasuk presiden, termasuk Kapolri, termasuk dari TNI, dan termasuk dari intelijen juga. Karena apa? Pada saat itu, sebelum itu juga banyak kelompok-kelompok radikal yang memang betul-betul membuat statement-statement atau gerakan-gerakan yang memecah belah umat, ya, dengan melahirkan yang bisa yang di situ memecah belah, memunculkan kayak tidak ada kecocokan, kesinkronan antara ditarungkan antara Arab sama Jawa. Yeah. Nah, ini loh, terutama dengan para habaib. Makanya diperlukan Islam Nusantara ini untuk menghalau, untuk menciptakan situasi kondisi yang kondusif agar semua orang bisa bersatu, menyadari akan kultur masyarakat yang ada di Indonesia, terutama di tanah Jawa. Pokoknya ono wong takon iku wis wong munafik lah. Ya. Jadi ini ono wong sampai protes Islam Nusantara tanggap wong munafik ya. Karena nggak mungkin nggak tahu kok. Betul. Wong itu kelasnya bocah SD lah. Bocah SD ngerti lah. Ya. Mosok apa meneh wis sanawiyah. Wis tingkatan alfiyah baru. Dan nggak usah, jadi karena apa? Nanti kalau itu diteruskan nanti akan terjadi su'ul adab. Kita semua para kiai-kiai ya, kita semua butuh, umat sekarang itu butuh seorang tokoh, seorang kiai yang betul-betul bisa menjadi panutan. Dan orang Jawa ini lebih dulu adabnya daripada ilmunya. Wong Jawa itu gak iso ngaji, tapi iso protes nang gone kiai, iso protes nang gone santri. Karena apa? Mereka orang Jawa ini melihat adabnya, melihat contoh suri tauladannya di masyarakat gimana, sosialnya gimana, perjuangannya gimana, bukan melihat kita sampean sak piro mundur sangat pirang tahun, itu sudah tidak melihat gitu loh. Nah ini dan sini dan sampai sekarang banyak muncul ya di medsos kayak akan ditarungkan antara Tebu Ireng sama sarang. Nah, ini repot juga ya, karena Tebu Ireng sama Rembang ya, sama Lasem, Masya Allah luar biasa ini ya. Ini kita harus antisipasi ya, terutama untuk para kader-kader, untuk Ansor, untuk Banser, kita jangan bingung. Untuk saat ini mari kita perang di medsos, tapi jangan masalah balas membalas, tapi kita tunjukkan kualitas kita sebagai Ansor, kualitas kita sebagai Banser gitu loh. Jadi itu situasi ini sangat membahayakan ya. Jangan malah membuat provokasi ya. Terutama untuk yang merasa santri, yang merasa alim, yang merasa punya ilmu banyak ya jangan malah memanas-manasi atau membuat situasi runyam ya. Karena ini negara kita sekarang ini butuh persatuan, butuh menyatukan semua elemen dari berbagai elemen, berbagai komponen, berbagai kelompok, berbagai golongan ini demi untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi jangan ke Islam Nusantara terus dianggap arahnya ke pluralis ya, iso sembarang iso wis nang kumpul agama apa-apa. Ya kita sendiri sudah tahu kok batas-batas kita itu untuk kita lintas agama itu gimana. Saya sendiri juga orang lintas agama ya. Saya sendiri di Jawa Timur ini Gus perlu ditanggapi juga nih. Kan kebetulan ada teman ini kan yang coba ngetek tuh NU garis lurus, terus dia menjawab memang ini Anda paham dengan Islam Nusantara yang menurut dia banyak yang lebih jauh dari ajaran Nabi katanya. Nah sebetulnya kalau ketika mengatakan jauh dari ajaran Nabi dalam segi apa kan begitu.
Dan ini kan semua orang tahu ya, masyarakat kita ini kan tahu bahwa yang namanya NU jelas pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tidak terus, tapi kan tidak kita mengucap aku Ahlus Sunnah wal Jamaah kan tidak. Betul. Nah, karena apa? Kalau orang Jawa didekati dengan cara yang letterlek ya, dengan hukum-hukum yang letterlek yang hanya berpenuh dengan Quran hadis, ya tidak bisa toh. Orang Islam semua di dunia ini, apalagi di Timur Tengah, semua berkembang dengan peperangan kok. Hanya di Indonesia yang tanpa peperangan, yaitu dengan memasuki adat istiadat yang ada. Contoh adanya wayang kulit lewat gamelan. Buktinya gamelan aja dikatakan gong sekaten. Istilahnya kan sahadaten. Ya. Kemudian ada cerita-cerita pewayangan yang katanya memang itu dari Sunan Bonang dijalankan oleh Sunan Kalijogo, bahkan Sunan Derajat ya juga punya wayang song-song. Semua wali lewat sarana-sarana seperti itu. Dan seperti dalam sejarah juga diceritakan siarnya Sunan Ampel. Dulu setiap perapatan dibuangi sama kembang, ya, kembang bekar, pokoknya perapatan beda ono balak dan selamat. Akhirnya sama Sunan Ampel diarahkan ke makam, yaitu untuk ziarah ke makam. Ya, setelah ziarah di makam, di situ kumpul semua di wejang sama Sunan Ampel, dikenalkan tentang agama. Itu hanya cara-cara pendekatan aja. Sementing masyarakat itu bisa menerima isi daripada Al-Quran. Sebenarnya hanya itu. Kalau isinya sebenarnya sama lah gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang Islam Nusantara, kalau ini diteruskan panas-panasan, jangan sampai kita menyebut nama loh ya. Nah kalau menyebut nama nanti masalah juga gitu. Ya kita malah membuat runyam. Tapi yang jelas kita sebagai orang, sebagai umat, sebagai orang kecil ya, yang tidak distruktural PBNU, ya ini kita berharap untuk para pemimpin, para tokoh yang ada di struktural agar mengutamakan persatuan ini, mengutamakan kepentingan umat lah, jangan sampai umat ini terjadi kebingungan. Islam Nusantara itu hanya pesan moral atau slogan lah mengingatkan kita kepada adat istiadat atau kebudayaan yang ada di Indonesia tanpa mengurangi tatanan agama, tatanan Al-Quran, ajaran-ajaran para nabi, para wali. Dan masyarakat kita ini kalau masyarakat awam ya, itu karena walaupun tidak tahu Quran, tidak tahu hadis, tidak paham ngaji, ini mereka sangat yakin betul dengan pesan-pesan para sesepuh, para kiai-kiai dulu. Cara bahasa ini, mbak Dian pesene ngene kok ya wis iki tak lakoni lah itu. Jadi betul-betul dijalankan. Jadi para wali, para ulama dulu itu tidak menyampaikan langsung secara dalil, tapi secara contoh suri tauladan. Ini yang dipraktekkan sama masyarakat kita. Jadi kalau itu masalah Islam Nusantara ada NU garis lurus itu kan bukan kita kan kubur lah, nggak usah dibahas teman-teman lah. Kalau ono sampean mati takoni kowe NU Nusantara, NU garis lurus atau Islam Nusantara nggak ono ceritane lah. Bahkan kita nggak usah kita bicara Islam Nusantara, nggak usah bicara garis lurus, nggak ono kita kan kubur ke Muhammadiyah atau NU nggak ono ya. Itu hanya wadah di dunia. Kan itu hanya wadah kok. Bahkan kita sendiri, saya sendiri sebagai ketua Jamiah Ahli Thariqah Mutabar Indonesia Pusat dari DPP, ya saya anggap apakah terus di Jamiah Ahli Thariqah itu wong thariqah kabeh, apa wis wong khusus kabeh, wis paham thariqah kabeh, tidak semua. Wong karena ini hanya wadah di dunia. Wadah-wadah itu, organisasi itu diciptakan itu hanya untuk menciptakan situasi kondisi yang awalnya rancu, awalnya tidak kondusif menjadi kondusif. Jadi banyak gerakan-gerakan yang lahir ini, dan ini tetap ada hubungan dengan presiden, ada hubungan dengan pemerintah, ada hubungan dengan TNI Polri, terutama dari intelijen sendiri yang bertugas untuk menciptakan situasi kondisi yang kondusif, yang aman di negara kita. Dan ini bisa berubah. Dari Islam Nusantara mungkin nanti juga akan muncul lagi juga, karena itu akan mengikuti dengan situasi kondisi yang ada. Jadi mohon untuk masalah Islam Nusantara ini tidak dikembangkan lagi, tidak usah perlu dipermasalahkan, karena yang mempermasalahkan juga orang-orang itu aja, ya kelompok-kelompok itu aja gitu loh. Nah,
Jangan sampai nanti muncul lagi ya, karena ini kelompok Jokowi sama kelompok Prabowo, ini kelompok FPI, ya janganlah ya. Nah, karena yang saya sendiri menyadari, saya sendiri saya Allah paham dari berbagai forum, berbagai gerakan-gerakan yang ada di Indonesia ini hanya unsur ketidakpuasan ya, tidak puas atau karena apa harapannya tidak tercapai, ya ini yang itulah yang membuat apa terjadi perpecahan seperti itu. Jadi mari kita utamakan persatuan kesatuan umat. Saya yakin kok kiai alah sih kiai ini ketemu kiai Gus ketemu Gus gak ono adu dalil ya ora ono. Saya ngopi bareng ya dukun ketemu dukun ya gak mungkin lah bahas rahasiane dukun ya gitu. Kalau nganti keris sama nganti keris gak mungkin bahas keris karena wis ngerti seluk beluke keris kan gitu. Jadi jangan jadi yang muncul ini sangat munafik ya. Wes munafik. Makanya saya itu dikatakan aku ya tukang suwo, aku ya dukun ya. Tapi dukun pancen melarat mereka ora, saya dukun dibuka dhewe. Berarti ini ada kesamaan ya. Kesamaan apa? Kalau yang disebut itu kata kesukaan kan munafik. Kenapa harus dibikin lagi munafikun pakai jamaah? Orang munafikun. Nah, ini Ya, sebenarnya disampaikan kesulitan nanti intinya kan sama disampaikan oleh guru kita yang mengambil kami. Saya menangkapnya satu, setelah kalau kita mati itu tidak ditanya golongan mana, tetapi itu disampaikan. intinya itu ketika kamu hidup itu apa yang kamu rohim. saya pernah dipeseni sama mbak saya yaitu Syekh Idris Al-Mursyid Sadiliyah dari Kacangan Solo ya. Dulu sebelum meninggal beliau pesan juga kepada saya, kowe nek masalah ibadah aja ngomong NU, aja ngomong Muhammadiyah. Iku mung wadah nang dina. Ini pesannya Mbak Idris. Ya. Ini termasuk salah satu guru dari Habib Lutfi juga. Dan insya Allah dan sebelum Mbak Idris meninggal juga diteruskan dititipkan kepada Habib Lutfi. Oh berarti memang kemursidannya dari Habib Idris ya? Iya, jadi dan Mbak Idris itu walaupun seorang mursyid Sadiliyah, orang Torekoh mursyid itu Torekoh rata-rata identik dengan jubahan, dengan baju putih, dengan kopiah putih. Tapi si Mbak Idris walaupun mursyid tidak pernah pakai jubah, pakainya ya Jawa seperti itu dan belangkonan udengan. Ya itu, itu yang dijalankan. Berarti jenengan termasuk cucu apa cicit? Ya kita juga keponakan sebenarnya karena Mbak Idris. Tapi kata ada dulu ya. Itu termasuk juga satu nasab dengan Jokowi juga ya. Karena kalau hallnya keluarga Jokowi atau bapaknya orang tua dari Mbak Jokowi juga di rumah saya, di mbah saya di Kacangan Boyolali sana. Ya. Jadi ini dan insya Allah kenapa para ulama, para kiai-kiai kita dulu itu tetap seperti ini, tetap di wajar ya, tampil wajar, tidak menunjukkan kealimannya. Padahal Mbak Idris itu hafal Bukhari Muslim wolak-walik. Jadi saya pernah ada salah satu keluarga waktu acara reuni ini dipesan nih, ini pesan apa? Pesan sama apa? Didawuhi sama Mbah Ye Muslim Meranggen ya, Muslim karena Mbah Idris ini satu leteng sama Mbah Muslim Meranggen di Tremas. Ya. Itu satu kamar sama Mbah Ye Muslim Meranggen. Jadi keluarga itu kowe iki wis hafal pirang atus pirang ewu hadis kok wis wani ceramah ora-mari. Ayo isi ta ini. Padahal Mbak Idris iki wis hafal Bukhari Muslim wolak-walik kok mburi yo hafal kok ngarep yo hafal. Iki lho gak tau dalil. Tahu kakean ndak? Berarti kalau dan di Mas Idris sendiri itu kalau dakwah menyampaikan masalah toreko, masalah ibadah itu tergantung sesuai dengan kemampuan. Umat wes mampu iki lah kok iki sing mampu iki. Jadi kalem enak gitu. Dan kalau Jawa biasa walaupun padahal beliau juga banyak mengarang menulis tentang kitabnya banyak tulisannya kalau mau dimunculkan juga banyak juga dan beliau termasuk ahli silsilah tanah Jawa yang seliting sama Mbak Sobib kan gitu. Mbak Sobib ini Sobib itu muridnya Kiai Romli Tangi ya. Iya. Sampai kita Usman. Ya, termasuk ada kitab dari canggah saya. Oh, di atasnya canggah itu apa? Udek-udek ya? Nah, ini Mbak Surateman, Mbak Udek-udek saya itu termasuk Pujangga Keraton Solo yang mengarang kitab Mustiko Rancang dan juga kitab Rancang Kencono. Nah, itu yang di situ adanya di itu buat kidung-kidung, syair-syair
Yes, ya ono sinom dan gula sak piturute kabeh dulu dan isinya ternyata apa? Isinya ternyata bidaya. Kita bidaya bisa dikidungno disairno. Nah, itu kan luar biasa orang Mbah kita dulu itu. Orang-orang Jawa itu luar biasa. Dan kita sendiri kalau kita mungkin kita belajar ilmu di Arab di apa Yaman atau di mana kalau sudah masuk ke lingkungan awam masyarakat apa ya kanggo ya gak mungkin lah kalau di pondok pesantren atau di universitas mungkin bisa terpakai tapi kalau di masyarakat awam tidak mungkin jadi intinya yang penting dasare yo podo yo Quran hadis kitab-kitab pirang-pirang kuwi ya itu yang penting bisa diterima oleh masyarakat. Toh kita sendiri dengan kita ahli kitab pun yang bisa kita jalankan berapa lembar sih? Ya. Satu kitab ini loh. Oh, paling satu lembar. Nah itu loh. Ini kalau kita bicara af'al ya, kita bicara kenyataan yang ada. Jadi jangan kok kita itu hanya buat referensi aja ya kitab ini. Ini ada ulama, ada hukama ya. Mungkin disebut cara Luqman ini bangsa hukama. Walaupun bukan ahlinya tapi menjadi rujukan. Luqman itu bukan nabi tapi menjadi rujukan dari para nabi, para ulama-ulama. Karena apa? Dari suri tauladan tingkah lakunya itu. Kalau hukama tidak butuh alim, tapi kalau ulama memang butuh alim ya. Tapi walaupun tidak alim tapi menjadi rujukan bagi orang-orang alim dalam menentukan suatu hukum. Itu bedanya di situ. Jadi karena saya sebagai pengasuh Padepokan Sunan Gatotgiri-Noto, ini yang saya tangani adalah mayoritas adalah anak-anak nakal, mantan preman, ya, mantan maling, ya, mantan narkoba, wong stres. Dan kenapa saya sekarang tidak berani? Sejak saya mengasuh anak-anak seperti itu, saya tidak berani memvonis orang. Kenapa? Ternyata setelah mereka tobat banyak juga yang mengalahkan kita gitu. Dan ternyata di situ banyak yang kita telusuri ternyata di atasnya juga nasabnya juga bagus, ternyata mbah-mbahnya juga orang alim, ya mungkin ujian dari untuk mbah-mbah kita dari sampai di mana kesabarannya itu. Karena apa? Untuk menuju mendapatkan karomah itu harus mengalami ujian kesabaran. Kalau dikatakan sabar, dikatakan ikhlas, berarti di situ pasti ada ujian yang besar. Dan ingat bahwa wong api itu butuh wong elek. Nanti kalau wong elek terus apa sih ngarani api. Dan sing ngangkat dalam sejarah yang mengangkat Rasulullah siapa? Para sahabat ini siapa? Kan orang-orang yang sekondang wong elek kabeh. Jadi kita wong api butuh wong elek. Dan tugasnya wong alim bukan malah menyalahkan atau menghina atau mencaci orang-orang yang bodoh, orang-orang yang belum ibadah, tapi justru tugas kita adalah mendoakan mereka yang belum dapat hidayah, didoakan agar dapat hidayah. Ya dengan cara santun, dengan Islam Nusantara inilah orang akan terpanggil, orang akan tersentuh. Coba sampai yang merasa alim, sing ahli kitab, Arabe fasih, lulusan Yaman, suruh turun ke daerah sini atau daerah yang dekat hutan atau jauh dari perkotaan atau yang memang bukan desa yang kalangan santri, itu coba turun gimana cara mendakwai, coba turun ya. Nah, kemarin ya, alhamdulillah di sini ada di negara kita ini terutama di Jawa banyak yang gus-gus itu yang terjun di dunia atau di lingkungan anak-anak yang nakal. Ya contoh ada Gus Muafik ya. Gus Muafik itu ya ini yang dihujat ya, ada Gus Muafik, ada Gus Miftah, ada Gus Nuril dan sak piturute kabeh iki sing digane keras-keras iki. Ya itu yang dimusuhi. Ya janganlah, bahkan saya dengar di medsos sangat saya nangis ini. Terutama ya waktu itu saya nangis betul. Ini ono Gus iki Miftah duduk Gus, Muafik duduk Gus, Nuril duduk Gus ya. Nek cara aku nek sing alim iki medhun nang nggone diskotik malah ra pantes kok. Ya toh? Sing wong alim, wong ahli kitab, dakwah nang warung ya ora pantes malah dilolokno kiai kok turut warung ya. Ya karoane Gus Lukman kok ora apa-apa. Kaya Gus Muafi, kaya sapa rambutnya gondrong-gondrong ora apa-apa, Gus Nuril turut diskotik mungkin ngaji ya ora apa-apa. Ya contohnya masalah fikih siapa sih yang enggak paham tentang masalah kita itu mancing nang gereja
mancik nang ngene lokalisasi hukume koyo apa. Iku ya zaman sekolah SD lah gitu. Nek aliyah ya jane gak bakas ngono lah. Ya tergantung niatnya. Karena apa? Saya juga pernah dikritik sama teman-teman dari pondok pesantren karena masalah santri-santri saya yang berdatang yang akhlaknya adatnya belum ada irono sing katokan tok, bahkan ada yang datang ke pondok saya dengan posisi mendem, posisi mabuk itu banyak ya, itu terjadi ya, akhirnya para ustadz ya, apa itu di mereka mencaci atau mengolok-olok atau mengkritisi tentang santri-santri itu ya saya suruh aja ya sama buktikan di sini gimana cara sama mendidik anak-anak seperti ini ya, itu harus dengan cara halus, harus dengan telaten ya. Nah, kalau saya dulu ya pernah lah praktek seperti Gusme ya, seperti Gusme istilahnya wong mendem tak tantang mendem saya pernah ya, wong mendem tak tantang mendem perjanjian ono polisi sapa sing tobat kudu tobat, sapa sing kalah kudu tobat. Kalau dengan cara itu ya bisa aja, tapi kan itu namanya memaksakan juga, jadi belum tentu mereka sadar karena hidayah Allah atau mungkin karena mereka sadar karena takut sama saya ya, atau segan sama saya ya, itu juga kurang baik juga secara lahiriah, secara syariat, secara manusiawi fisik mungkin kita orang hebat, saya orang sakti ya, tapi secara bangsa pada hakikatnya ya enggak gitu. Dan saya sendiri walaupun saya banyak ribuan anak-anak yang sadar lewat saya, tetapi saya tidak pernah merasa kalau itu karena kehebatan saya ya, mungkin memang saya hanya dibuat jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantaran aja lah. Terima kasih, kita baca dulu nanti disambung lagi. Jadi masuk ini Ya, malam kali ini lumayan ramai. ini gara-gara Gus Lukman loh. Dari Aris Geser hadir terus. Alhamdulillah nyimak Gus, maka tujuannya Bali Ayah. Abah Asep, assalamualaikum, menuju Tegal jarak ke Bukit Semudo dan Hijib. Ifroni mohon doanya Gus. Bakso Mafia Jos batangan pati dari nyimak Gus. Aku Sudi ngalah berkah, muji-muji tambah berkah, ya Rabbal Alamin. Salam satu jiwa. Bakso Mafia Jos batangan pati dari nyimak Gus. Aliyatul Rofiah, alhamdulillah barakallahu fikum, amin. Ali Sodikin, assalamualaikum dengan Haji Hadir Gus, nyuwun berkah tambah berkah, amin. Wisnu, assalamualaikum Gus. Mau tanya bagaimana cara melawan sikap dan rasa malas. Makasih. Yakung Cokro Nenggolo lagi live neng Diba. Kabut Kanginan, assalamualaikum sugeng dalu dari Lima Gus. Prabu Bolodewo, Pragen Hadir Gus, salam abamu, Abah Lukman dan Abah Dikon. Dan Gus di sana sehat selalu ngabdi dan sakit dari Suwadi ceria, assalamualaikum, mugi sami angsal barokahnya, amin amin amin. Jio Ki Agung Cokro Nenggolo Pondok Malamba. Dari Mafia Sholawat, assalamualaikum, subhanallah, Gus Lukman, saya pengen banget ketemu sama jenengan. Tapi belum ada waktu, saya tahu jenengan dari Gus Ali Gondrong. Saya kira nyimak Gus, mugi berkah, Agus Rudi sareng-sareng ala berkah, naos kanthi sareng-sareng amin. Purwanto dari nyimak Gus, Muhammad Idrus Yunusnya Tigalika Bandung, Abah, semoga Abah sehat selalu, salam jiwa dulu Abah. Dari Pak Purwanto lagi, berkata kain Pati Hadir Gus, Anton Gomez, Wismi Ajin, Sumber Angin. Dari One Min Black, what was your attitude when Islamic group were disbanded in Indonesia? Ini saya paham artinya. Maksudnya apa? Kurang lebihnya, mohon maaf, karena saya orang Nusantara, orang Jawa. Jadi pakai bahasa Indonesia saja yang bisa dipahami. Apa sikapmu, apa sikap penjenengan ketika ada kelompok Islam yang dilarang di Indonesia? Itu dari apa? One Black. Jadi ya kalau orang Indonesia pakai bahasa Indonesia aja lah. Kalau ingin cepat bahasa Inggris kesini kita ngobrol. Apa bahasa Inggrisnya coba? Ganti bahasa Inggris. Bacain lagi bahasa Inggrisnya gimana? Bacain. Bahasa Inggrisnya gimana? What was your attitude when Islamic group were disbanded in Indonesia? Jadi kalau kita orang Indonesia pakai bahasa Indonesia aja. Kalau ingin diskusi langsung kita ngobrol bahasa Inggris berdua, saya siap melayani. Karena ini tidak perlu menunjukkan keilmuan, karena di sini bukan berdebat, tapi kita memakai bahasa. Jadi kalau jenengan mau belajar, jadi
pembicara yang pandai itu adalah pembicara yang memakai bahasa yang mudah dipahami kepada si pendengar. Jadi kalau pengen diskusi langsung pakai bahasa Inggris, monggo, saya siap melayani 24 jam diskusi ini. Ya, terima kasih. Atau mungkin mau bahasa Perancis ya monggo, bahasa Arab ya monggo, pokoknya kita di sini siap melayani. Tapi bukan untuk berdebat, mohon maaf. Di sini hanya sharing dan kita saling mengisi satu dengan yang lain, karena kami di sini diajarkan bagaimana menghormati satu dengan yang lain. Lanjutkan lagi dari Mahisa Priyatna. Assalamualaikum, seorang Papua hadir, salam jiwa Pancasila, hiji ngaji ngajadi hiji. Asam hadir, assalamualaikum, bermodasi gerobokan, hadir abah, salam hadir, salam terima kagum abah dan keluarga, semoga diberikan kesehatan selalu dan umur panjang. Salam kagum Musarif, Kusilas, Kusalim, Ustaz Ubah dan Ustaz ini semuanya, Mas Amin, semoga sehat selalu, amin. Dari Mas Bagus, Tulaan Donorjo Jeporo hadir, salam taklim dari ala berkah, Abai Ron. Bacan, assalamualaikum, alhamdulillah dari ala berkah, salam kagum abang Titus Lukman. Ikut unik kalau ikut pakai bantal merang 100, artinya meremeh arang-arang buat Titus. Ayat 36, kaki gunung tangga 5, Anton Gumes menyelesaikan masalah tanpa masalah. Al-Jabari, Kusilas minta tolong, salam takdim kagum Yai Lukman Titus, sampaikan. Aryaka, kali tengah 5, Bajan, Kusilas kalau ngopi pakai cangkir, kita ikut nyanyikan pikir, kalau pakai gelas, kalau terasa pegel malas, pakai cangkir aja tuh, amin. Dari Yudi, assalamualaikum, Aing Mas, assalamualaikum, salam jiwa Indukron, mohon doanya untuk orang tua kami, Haji Nasir yang sedang koma, semoga Allah memudahkan. Yang kita kirim Fatihah untuk orang tuanya Ibu Sali dan mertuanya kita kadang sudah sakit. Kita kirim Al-Fatihah, semoga diberikan yang terbaik. Al-Fatihah. Dari Mami Noviana, banyak orang alim abal-abal seperti anjing garis lurus yang berotak sumbu bandar, mereka tidak paham rahasia tangisan pertama bayi dan tidak tahu kapan dan di mana menyaksikan Allah dan Muhammad waktu bersahadat. Ali Masudi, Yakin Nimakus, Bansar Duku Seti Pati, Ali Naksis, mantap penjelasannya, dengarkan tuh, anjing garis lurus. Terima kasih. Dari Pak Ekoir, assalamualaikum, Semarang 5, salam hormat kagum Abah Rahman dan Kudus, semoga selalu sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dari Jamroni Amin, assalam juga untuk Gus Lukman Gus, Indonesia ya Nusantara, Nusantara ya Indonesia. Kapit Pasti Haji, assalamualaikum, hadir Cah Ngelak Rembang. Gilang Putra, assalamualaikum, Pangkalan Bunyimak, Tasya Amalia, assalamualaikum, Surabaya Boyolali dari 5. Jadi temuan 1335, assalamualaikum, Jepara hadir, alhamdulillah ceramahnya jelaskan Gus, lahirnya aja di Indonesia, kok enggak tahu Nusantara. Mudah-mudahan sama saja, sama ada selamat Indonesia. Ismail Banser, Surabaya hadir, Ain Abbas, jadi Kota Malang hadir, The Best itu Ron. Lusim, alhamdulillah, salam Gus Lukman, Mbahmu dan para Gus, Pak Ustadz, semoga selalu amin, sukses selalu amin. Dari Gebang Kocir, Mami Noviana hadir. Pak Camat, assalamualaikum. Bila nyimak Gus, mantap Gus, memang benar orang yang jelek belum tentu jelek, diberitahu. Salam Gus Lukman dari Al-Ron, Al-Nasis. Ali Masudi, komen-komennya rame, amat deh, selalu nyimak Gus ya, salam taklim kabar Al-Ron dari Banser Buku Seti. Dari Zero, assalamualaikum, Abeng Asim hadir. Dari Felix Zero ada yang tanya ini. Saya mau tanya sebenarnya Islam yang benar itu gimana sih? Bapak-ibu, assalamualaikum. Onggo Paden Jalan Magelang Purworejo, kilometer 1 hadir. Dari Felix Zero mau tanya tentang sejarah kubur. Ini orangnya jadi satu. Itu Lina Botil, assalamualaikum. Ustaz Ubat, Pak Khoirum Bujang hadir. Semoga dijawab Ustaz Ubat. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Itu tadi ada yang bahasa Inggris tadi apa tadi maksudnya? Intinya itu atau ada bagaimana sikap Anda Bapak Islam yang itu ya. Ya, untuk saudara-saudara semua dimanapun berada,
sudah mengalami menjalani dakwah secara keras. Dan guru-guru kita dulu juga keras-keras, apalagi guru saya yaitu Gus Malik, pengasuh Padepokan Mayangkara sebagai tangan kanan atau termasuk senior di Pagar Nusa. Itu dulu secara dakwahnya, malah langsung ya. Walaupun tidak ada FPI pun, belum ada FPI ya. Dulu kita secara dakwah memang mengalami keras. Ada orang judi gitu ya, langsung bujan tuh diwali sak wong-wonge nek kula. Dan kita tidak pernah bawa massa atau orang banyak, tidak pernah kita. Kalau saya pernah ngalamin dakwah pertama saya di Lamongan, itu ada orang mendem tak tantang nang speaker. Jam 12 bengi istighosah untuk melawan wong-wong adi judi. Kan gelem prai nek wong judi ya, prai itu juga keras. Akhirnya banyak yang memusuhi, banyak pro kontra ya. Ya kita sudah mengalami ya. Yang dikatakan Islam radikal ini, kalau sekarang mungkin saya dikatakan radikal juga karena ekstrim ya, saya itu keras ya. Itu wong main tak tantang tak peseni jarak 7 dino sampai 7 Jumat gak prai mati, ngono wis tak umumno nang speaker ya. Itu jenenge wong nglawan ya, wong nantang perkara. Nah itu sudah kita mengalami ya. Tapi ternyata masyarakat kita, kultur kita itu tidak cocok kalau kita dakwah seperti itu. Ya, seperti cara-cara FPI ya, yang memang turun gunung itu malah Masya Allah. Monggo. Kamsia. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini kita kedatangan tamu. Ini teman kita, sahabat kita di Perahu Kanjeng ya, di Kursin, yaitu Bapak ini teman saya yang mengatakan ini di apa ini? Jadi Indonesia bersama. Gus Yuni dari ini tadi Pak Tanto, ini namanya Pak Tanto dan ini Gus Yuni. Tadi saya sebelum berangkat, Pak Tanto WA saya memberi kabar bahwa beliau ada di Turen. Dan kebetulan saya menuju ke sini sehingga saya sudah merapat aja malam ini. Ya. Beliau ini dari media juga, dari pengamat politik juga. Ya ini bisa mungkin nanti bisa memberikan tambahan-tambahan ya, dari beliau. Ini Pak Tanto ini seorang mu'alaf ya. Oke, baru dimualafkan ada setahun Pak, ada belum ya? Insya Allah nanti 25 Juli. 25 Juli setahun. Beliau ini dulu agamanya Hindu ya? Oh Buddha ya. Beliau ya Buddha. Nah kemudian di Islamkan di Perahu Kanjeng oleh Gus Im dan kebetulan saya juga hadir waktu itu. Ya, jadi beliau seorang mualaf. Jadi mungkin nanti kalau ada bahasa-bahasa yang mungkin tidak kurang cocok dengan yang mana garis lurus ya mohon maaf ya. Karena kita itu Ini kita kan lucu ini. Karena banyak juga orang kalau prinsip saya selama orang itu nalurinya bagus ya, nalurinya baik, insya Allah yang akan terjadi, yang akan disampaikan juga baik juga gitu. Jadi saya meneruskan tadi bahwa yang namanya kenapa ada kelompok-kelompok atau gerakan dari Islam yang dibubarkan oleh pemerintah, jadi kita harus dewasa lah ya. Kalau saya sebagai pemerintah, kalau saya sebagai aparat negara, itu kalau tahu seperti itu ya mungkin saya akan bubarkan ya. Karena ada cara-cara yang memang kurang berkenan atau kurang bisa diterima oleh masyarakat kita. Ya. Contoh, saya itu pertama itu condong, saya itu senang dengan Habib Rizik. Saya senang dengan FPI atau gerakan-gerakan Islam garis keras. Itu saya senang ya, karena awal itu memang untuk amar ma'ruf nahi munkar itu memang harus praktek. Ya, tapi kita juga diperintah setiap kalau kita mengetahui kemungkaran, yang pertama kalau mampu harus kita basmi itu kemungkaran ya. Tapi kalau tidak mampu kita doakan ya, kita doakan mereka, jangan justru malah dimusuhi ya, apalagi dikafir-kafirkan. Ini Masya Allah, ini sangat menyakitkan ya bagi masyarakat ya. Terutama saya sendiri ya merasa sakit. Contoh kemarin Habib Rizik
Habib Rizik setelah beliau dari Arab pulang, itu saya berharap beliau itu andaikan pulang di negara Indonesia ini dengan cara yang santun, mungkin minta maaf kalau punya salah, ya mungkin dengan cara yang santun, seleh. Saya yakin semua kiai akan ikut Habib Rizik, saya yakin itu. Ya betul, karena beliau sama, prinsipnya sama. Saya mengalami seperti Habib Rizik, wis gak kena diluk lah. Ya gak kena diluk, apalagi guru saya, wah luar biasa, wis gak peduli dulur, gak peduli sopo, gak nurut, wis sikat gitu. Ya saya mengalami hal seperti itu. Jadi saya mohon, kalau memang betul-betul niatnya amar ma'ruf nahi mungkar tanpa tendensi apapun, tanpa ada muatan politik, saya yakin diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wong janjinya Allah intan sulul yang suruhku kok sapa sing nulung agamaku bakal tak tulungi kok. Dan Thariqah sendiri mengajarkan untuk ke situ. Selama kita menuju Allah pasti akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ajaran di Thariqah, di tasawuf seperti itu. Jadi mohon sekali lagi untuk saudara-saudaraku semua yang memang betul-betul untuk amar ma'ruf nahi mungkar, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu pasti musuhnya banyak, tidak hanya masyarakat, tapi memang akan berbenturan ya. Akan musuh kita adalah musuh para pejabat ya, musuh pemerintah, musuh apa, dan negara ini ada aturan ya, ada tidak mungkin lah kalau kelompok itu tidak salah. Ini menurut undang-undang negara ya, jangan bicara agama dulu. Kalau menurut undang-undang negara memang nggak salah ya salah. Saya sendiri nggak mungkin, saya kebal hukum nggak mungkin, walaupun kiai ustaz sekarang nggak ada kebal hukum, itu nggak ada sekarang ini. Nah, jadi mari kita bersinergi kalau betul-betul niat ada memang untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan mari kita berdakwah dengan cara yang santun sesuai dengan kultur masyarakatnya. Ya, sebaik apapun yang kita sampaikan, tapi kalau memang tidak cocok dengan kultur masyarakat, cara penyampaiannya secara literal, secara ekstrim, tidak mungkin bisa diterima, tidak mungkin bisa menjadikan hidayah. Ini saya berani bicara seperti ini karena saya pelaku, saya sudah melakukan, dan saya banyak masuk dalam gerakan-gerakan, ikut berkecimpung, berkiprah dalam forum-forum, gerakan-gerakan yang bertujuan untuk menciptakan situasi kondisi yang aman, yang damai, yang sejuk, yang kondusif. Jadi, dan terutama ujian negara ini tidak mudah. Kita akan mengalami mengarah kepada krisis ya. Krisis ekonomi ya. Krisis ekonomi ini sangat luar biasa. Efek daripada pandemi COVID-19 ini akan mengarah kepada krisis ekonomi. Dan ini semua terjadi karena adanya krisis kepercayaan yang sudah lama. Saya hitung adanya terjadi krisis kepercayaan antara santri dan kepada kiai, kiai kepada santri, pemimpin kepada rakyat, rakyat kepada pemimpin adalah mulai banyaknya kiai ikut-ikut di partai politik, itu terjadi banyak krisis kepercayaan. Untuk itu dengan hikmah adanya pandemi COVID-19 ini, mari kita tanggapi, mari kita terima sebagai ujian, mari kita terima sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menata kembali niat kita, untuk memurnikan niat kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita orang beragama, kalau memang kita betul-betul ingin makrifat pada Allah, yang mari kita murnikan. Kalau kita sebagai rakyat Indonesia ingin negara ini adil, makmur, gemah, rifah, jinawi, ya mari kita perbaiki lagi niat kita di dalam kita memperjuangkan, membela, merasa handar beni, merasa memiliki negara kita, yaitu bareng-bareng noto negoro dengan berbagai macam cara yang ada, sesuai dengan istiadat yang ada, budaya yang ada, bahkan agama yang ada. Mari kita tunjukkan, karena semua agama mengajarkan tentang kasih sayang. Semua agama mengajarkan tentang cinta. Ya, saya yakin di situ. Insya Allah kalau agama apapun, kalau mau menjalankan agamanya betul-betul pasti akan selamat dan pasti akan ketemu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya
terima. Dan ini ada dari Abah kita, Abah Gufron, yang mungkin nanti juga akan menyampaikan kepada saudara-saudariku semua untuk menguatkan, menambah semangat, menambah wawasan kepada saudaraku semuanya. Jadi mari kita simak, kita dengarkan dengan hati yang ikhlas, kita selehkan. Wis rumangsa sakti, wis dilaksanakno dulu. Rumangsa ngalim, rumangsa pinter, wis kita selehkan dulu. Harus mari kita nek ngaji itu kudu merasa bodoh semua ya. Mari kita bareng-bareng merasa bodoh, rumangsa dosane akeh. Karena apa? Saya sendiri merasa masih banyak kekurangan, juga masih banyak kedoliman, masih banyak dosa yang saya jalankan, sehingga kita kenapa sampai kita mendekat kepada para alim, para ulama, para sesepuh, para guru-guru, karena kita masih haus dengan ilmu, haus dengan masukan-masukan, haus dengan wawasan untuk gimana kita bisa menjadi orang yang manfaat bagi sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa manfaatkan untuk manusia yang lain. Saya cukup dulu ini dari saya karena ini ada Pak Gufron, kemudian ada saudara kita yaitu Pak Tanto dari Sidoarjo. Ini beliau seorang mualaf, dan mungkin alhamdulillah bisa bertemu dengan Pak Gufron juga. Nanti mungkin ada tambahan-tambahan penguatan-penguatan untuk beliau juga ya, saling ya. Ini ya supaya lengkap ini, karena apa, beliau sudah mengalami. Ya beliau ini sebagai pelaku mengalami dari wong Buddha koyo apa kan gitu. Inilah Pancasila. Ini mungkin akan mengerucut kepada Pancasila ini dan Bhinneka Tunggal Ika. Insyaallah ini akan lengkap. Dan mungkin nanti akan ada lagi tambahan dari dulu kita yang mungkin akan datang juga setelah ini ya. Ya, dari saya cukup dulu untuk Abah Gufron. Kalau apa kita persilahkan dan kita mohon untuk wejangannya. Terima kasih Gus Lukman. Ya alhamdulillah, jadi antusias semangat para pemirsa semua yang mana selalu didoakan beliau guru kita Abiyah Mamang Gufron Al-Bandani, yang mana jamaah YouTuber yang belum ketemu atau yang sudah ketemu selalu didoakan kita Abiyah Mamang Gufron Al-Bandani. Dan ini alhamdulillah beliau sudah hadir di samping kita, guru kita, dan monggo kita simak bareng-bareng tausiah pencerahan dari beliau guru kita Abiyah Mamang Gufron Al-Bandani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Salam rahayu. Salam rahayu. Salam Indonesia. Salam Indonesia. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam merah putih. Salam merah putih. Salam NKRI. Salam NKRI. Salam dunia. Salam dunia. Salam lintas agama. Salam lintas agama. Salam suku-suku. Salam suku-suku. Salam budaya. Salam budaya. Salam rakyat-rakyat Indonesia. Salam rakyat-rakyat Indonesia. Dan salam kita semua. Dan salam kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, kita ngaji ngopi bareng di Pondok Pesantren Unik Nusantara. Ini lambangnya Unik Nusantara. Semua biar mengingati asal usulnya. Semua biarpun bagaimana dari pondok pesantren. Kenapa di Nusantara? Kerajaan, suku-suku, budaya, lintas agama dimanapun kita harus berukun. Apa rukun? Rukun damai, persatuan dan kesatuan. Kalau kita yakin, keyakinan kita betul-betul karena Allah. YouTuber, saya mendoakan dari Sabang sampai Merauke dan dunia, dan sama saya pun didoakan. Saya nggak pilih bulu. Satu, masih keturunan Nabi Adam alaihi wasallam,
Rabbana qul inna rahmatan faqul inna rahmatan. Jangan sampai saling gontok-gontokan. Kata siapa? Kata Nabi Adam alaihi wasallam, maqul inna rahmatan lakal inna rahmatan. Saling menghormati sesama manusia ciptaan Tuhan. Kita harus ingat. Mau apa? Karena kita ini zamannya zaman media, zaman kita harus selamat. Pokok utama satu. Apa? Di Indonesia dan dunia. Jaga kesehatan. Betul nggak? Jaga kesehatan. Dimanapun. Kalau kita menjaga kesehatan, biarpun di rumah, di luar, dimanapun, pasti barokah, selamat dunia wal akhirat. Insya Allah. Makanya mari kita sama-sama merukunkan, mendamaikan apa? Lintas agama, suku-suku, budaya, lintas. Semua kita bersatu, yaitu satu tujuan, Pancasila, Merah Putih, NKRI. Kita bersatu, seluruh dunia kita doakan. Karena kuncinya Nabi Adam alaihi wasallam. Aina pintar Quran, kitab segala, nggak bisa melaku yang bisa melaku ya Rasulullah, sahabat, para wali. Kita ini apa? Nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Semua bakal sarkup, sarjana kuburan. Kita harus ingat, kita ini bakal kembali kepada Allah. Ingatlah, sekarang kita bicara apapun, padahal kiri kanan ada siapa? Malaikat. Al-Quli inna rahmatan malaikat takaliyama fil Allah. Allah sudah menyatat karena disuruh. Ada pesuruh, siapa? Malaikat. Makanya saya santai. Apapun yang ngilo-ngilo segala macam, itu urusan Allah, itu urusan malaikat, itu urusan para nabi semua. Ya silakan. La haula wala, pasrahkan kepada Allah. Allah yang ngatur kok. Makanya kita ini mari kita sama-sama. Bagaimana Indonesia sehat? Bagaimana dunia sehat? Biar ekonomi kembali lagi, biar sekolahan dibuka kembali, kan gitu. Mau apa kita ini? Mari kita rukun damai, persatuan dan kesatuan, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah. Makanya kita mari sama-sama, jangan putus asa. Tahun ini kita nggak berangkat haji, siapa tahu tahun besok kita bakal berangkat hajian. Alhamdulillah. Kita semangat, jangan sampai kita ketir atau sakit. Semangat. Dari Sabang sampai Merauke dan dunia, persatuan dan kesatuan, kita yakin Allah itu maha segala-galanya. Mas qadi inna rahmatan kali inna rahmatan faqal inna rahmatan. Insya Allah barokah. Kita jangan sampailah, kita ini semua ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Kita ini bakal kembali kepada Allah. Tidak ada golongan. Kalau sudah meninggal, oh ini organisasi ini nggak ada. Yang ada ini Islam ini. Itu pun disaring. Lakon inna karyama firma Allah. Kalau nggak percaya, mati dulu. Baru tahu. Makon inna rahmatan karyama fi inna karyama firma Allah. Kita pakai bahasa, semua bahasa itu dari 1 sampai 10. Dari A sampai Z. Dari alif sampai ke hamzah, iya itu ilmu huruf. Huruf pun harus diterakati. Kalau bahasa gampang, bahasa dari mulut yaitu kalam, disebut kalamullah. Kalau kalam tulisan siapa yang menggerakkan, siapa yang menuliskan. La qul inna rahmatan lil alamin. Sadarlah, satu kenikmatan. Nikmat yang manakah yang kamu dustakan? Betul nggak? Di dunia ini tidak ada yang sakti, tidak ada yang kaya miskin, mati semua. Kita sadar. Marilah, emang bergejolak. Di sini ada yang keruh, di sini ada yang jernih, di sini ada yang panas, di sini ada yang dingin, di sini ada matahari, di sini ada bulan, di sini ada siang, di sini ada malam. Sama begitu manusia pun bisa merasakan. Ada yang memfitnah, ada yang tidak. Itu kan gejolak alam dunia. Kalau kita ngaji rasa, ngaji diri, ya ngaji ucap, ngaji lampah, coba kita praktekkan. Hayati. Makanya kita semua kunci pasdah hanya satu, Nabi Adam alaihi wasallam. Wes lah.
mau gimana pun mas qadi inna rahmatan kaliya ma fi inna rahmatan lil alamin. Di situ ada Injil, Taurat, Zabur, Quran. Maka inna rahmatan faqad inna rahmatan. Bukan kita kecewa, bukan kita ngamuk-ngamuk, tapi satu rahmat hidayah. Kita nikmat di Indonesia, bisa makan, bisa apapun, biarpun kita diserang dengan penyakit, tapi masih bisa ngopi, masih bisa ngobrol, masih bisa kita senyum, masih bisa salaman, masih bisa pendidikan. Kita ini bersyukur. Insya Allah barokah. Mudah-mudahan yang punya YouTuber, yang seluruh YouTuber pun yang mengalek unik ini, mudah-mudahan saya mendoakan. Dunia wal akhirat saya mendoakan. Mudah-mudahan barokah selamat dunia wal akhirat. Rukunlah kembali persatuan dan kesatuan sesuai dengan cita-citanya Nabi Adam alaihi wasallam. Gitu aja. Apa susahnya? Nggih. Betul atau tidak? Semangat. Karena kita ini orang Indonesia disebut unik Nusantara. Saya mengingati karena saya ini nenek moyangnya leluhurnya Nusantara jadi Indonesia. Kan gitu. Kalau kita masalah garis itu garis ini, garis itu udah semua ada penggarisnya. Hati nurani 3. Hati nurani 3. Apa 3? Akhlak, iman, takwa. Salam jiwa. Oh, itu kan tadi ada KWA Ya, insya Allah barokah. Kalau misalnya Kita harus yakin. Makanya kita harus mengingat persatuan dan kesatuan. Saya bukan ahli politik, bukan ahli partai. Saya tidak ikut apa-apa. Bendera saya hanya bendera unik. Ya, bendera unik, bendera Nusantara itu unik Nusantara. berarti obatnya Kalau apa? saya siap menjadi tumbalnya Pancasila, merah putih NKRI. Ini orangnya. Tumbalnya untuk mengaji kitab samawi maupun tentang pengajian yang apapun Yang saya obatnya siap. apa? Makanya Ada kita harus benar-benar insya Allah. apa obatnya apa? Kenapa kalau siap? Ya hijib gufroni. Oh ya wes. Saya yakin insya Allah barokah. Makanya ini sini ada aparatus tadinya tidak kena jadi kena. Gara-gara siapa? Nabi Adam. Ya, betul. Mau gitu mengirim proteinnya Nabi Adam. Mas qadi inna rahmatan kaliya Adam, aku li inna rahmatan malaikat Jibril, aku li inna rahmatan faqali inna kalimat dunia. Tidak ada yang sombong. Jangan sampai munafikun. Hati-hati. Al-kul inna kaliya mahsyadaka. Hati-hati. Makanya kita sadar. Entah malam, entah siang, entah malam, entah siang dicabut nyawa itu tinggal laporan SMS atau lewat Facebook, lewat apa ke malaikat maut. Ketir-ketir. Kalau saya mah tenang, mau memitnah, mau gimana, saya tenang. Karena apa? Saya urusannya dengan Allah kok, bukan dengan manusia. Orang senang, ya monggo, senang, ya monggo, bebas bagi saya. Karena saya sudah tanda tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Santai saya mah. Saya datang ke Jawa Timur bukan cari kisruh. Datang di mana? Karena bumi Nusantara, bumi Indonesia. Nggak ada ceritanya turunan Syekh Nawawi jadi kadal, nggak ada. Jadi harimau wani segalanya. Kakek saya seorang ujang makhluk memberantas semua pasukan berani mati sendiri. Alat semuanya di museum tuh di Bandung dijaga ketat oleh TNI. Makanya saya senang. Angkatan darat, udara, laut, polisi, umaroh, ulama, suku-suku, budaya, lintas agama, mahasiswa, mahasiswi, rakyat Indonesia, kerajaan, semua kup didoakan sampai seluruh dunia. Nih, kita ini bakal mati. Apa itu yang pertanggungjawaban SMS atau apa aja? Enggak. Hati-hati, kiri kanan ada malaikat. Makanya santai. Kalau nggak percaya, mati dulu. Baru tahu mana yang benar, mana yang salah. Kalau jualan omongan gampang, bisa segala, tapi kita jualan persatuan dan kesatuan, jualan persatuan dan kesatuan susah. Ini kan kita ngomong jualan, kalau mau, kalau nggak mau, siapa tahu nanti terbuka hatinya. Kita doakan, jangan dimusuhi, doakan seluruh dunia dan seluruh Indonesia. Itu dari saya. Insya Allah barokah.
Ya, kita ini, saya mah cinta kepada Pancasila, cinta kepada Indonesia, cinta kepada seluruh dunia, cinta ke NKRI, cinta ke Merah Putih, cinta ke semua ciptaan Allah. Karena satu kuncinya Nabi Adam bagi saya mah. Insya Allah barokah. Ya, gitu aja dari saya. Mudah-mudahan ini diterusin oleh Gus-Gus. Mudah-mudahan barokah. Amin, amin. Ya, insya Allah. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita baru saja mendengarkan pencerahan dari Guru kita Abdul Mabrur Bentani. Jadi saya melihat yang komen ini malam ini luar biasa. Ada yang dari Suriname yang biasa hadir, ada juga yang dari Bosnia, bahkan dari Kanada, Amerika Serikat. Kita baca dulu ya. Ini dari Berita Zibaga, ini dari Bosnia. Di nama beliau Biis Abuya Syekh Muhammad